Halo semua, perkenalkan nama saya Amirul Alin Gimnastiar, biasa dipanggil Alen. Saya dari program studi perbankan syariah semester 3 dengan NIM 2263107. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang bisnis plan saya dengan kelompok saya di mata kuliah studi kelayakan bisnis dengan dosen pengampu Bapak Hendrianto MA. Nah, di sini saya akan mengangkat tema yaitu tentang online thrift shop atau online thrift. Nah, dengan nama toko yang itu yang akan saya canangkan adalah Gaspol Second. Visi dan misi dari Gaspol Second adalah menjadi online thrift shop yang mampu memberikan manfaat melalui pakaian yang bermutu dan berkualitas di industri fashion. Nah, sedangkan untuk misinya tersendiri yaitu adalah untuk kepuasan pelanggan adalah tujuan utama, memenuhi gaya hidup dengan harga terjangkau, mendapatkan produk thrift shop yang berkualitas dan menyediakan pakaian dengan harga yang terjangkau tapi kualitas tetap baik. Aspek-aspek nih, gambaran umum pasar dan sasaran yaitu adalah menawarkan pakaian bekas berkualitas dengan harga terjangkau terutama di kalangan mahasiswa dan masyarakat umum. Nah, untuk sasaran bisnis thrift shop itu meliputi untuk semua orang yang mencari baju pre-love yang berkualitas dan terjangkau. Nah, untuk target pasar premier yang pertama adalah konsumen yang mencari barang berkualitas dan harga terjangkau, dan juga konsumen yang peduli dengan lingkungan, ingin mengurangi limbah tekstil. Nah, yang kedua ada target pasar sekunder, konsumen yang mencari pakaian branded dan konsumen yang ingin menjual barang-barang bekas kepada bisnis thrift shop. Lalu yang ketiga ada target pasar tersier, konsumen yang mencari barang bekas untuk dijual kembali di pasar online atau offline, keperluan teater, film, atau acara kostum. Nah, aspek yang keempat juga adalah pesaing. Nah, pesaing kita itu adalah thrift shop lain di daerah yang sama atau wilayah yang sama. Nah, aspek yang perlu kita ketahui juga adalah yang pertama aspek finansial. Nah, harus memperhatikan nih aspek finansial atau keuangan yang seperti membuat rencana bisnis yang mencakup dengan proyeksi keuangan. Sedangkan seperti yang kita tahu bahwa online thrift shop ini juga membutuhkan biaya awal yang besar karena mengingat kita akan membeli baju-baju itu harganya itu bakalan modal kita itu harus besar tuh sebelum kita akan melakukan penjualan. Lalu yang kedua ada aspek risiko. Aspek risiko berkualitas barang yang ditawarkan. Nah, barang itu tidak boleh ada yang rusak atau tidak layak pakai. Nah, risiko dari persaingan bisnis thrift shop juga dari thrift shop lainnya juga itu akan mempengaruhi nih untuk tempat atau kita berjualan. Nah, yang ketiga ada aspek hukum. Nah, aspek hukum itu pre-love berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Jadi di hak-hak konsumen dan manfaat keuntungan konsumen itu juga sudah dituangkan di dalam undang-undang tersebut. Lalu yang keempat ada aspek teknis, itu dilihat dari 7P. Ada 7P yaitu produk, price, place, promotion, people, process, dan physical evidence. Jadi di sana kita itu harus melihat nih, ada produknya itu bagaimana, harganya bagaimana, terus tempat yang akan kita jadikan toko gitu bagaimana, terus promosi yang baik dan benar, orang-orangnya, terus proses dan bukti fisiknya nanti. Selanjutnya yaitu adalah aspek analisis SWOT, yaitu adalah aspek kekuatan. Nah, membuat konten yang menarik dan memotivasi, dan juga menetapkan kebijakan dan juga strategi kita. Lalu yang kedua ada aspek kelemahan. Bisnis thrift shop yang memiliki banyak pesaing dan stok lama yang tidak laku. Nah, itu adalah kemungkinan yang akan kita hadapi. Lalu yang ketiga ada aspek peluang nih. Bisnis thrift shop sedang menjadi tren kan, lagi viral-viralnya di kalangan anak muda dan memiliki modal terjangkau serta keuntungan yang besar. Nah, aspek ancaman, banyak pesaing, terus stok lama yang tidak laku, ancaman terhadap barang-barang juga seperti itu. Lalu juga ada aspek development atau pengembangan. Nah, aspek development itu juga dibagi menjadi 3, aspek profitabilitas,
yaitu kurangnya pelayanan after sales dan bahwa harga dan juga kualitas produk itu juga dapat mempengaruhi keputusan pembelian pakaian bebas. Lalu yang kedua, aspek sosial, meliputi kontribusi pada program-program sosial dan keberlanjutan lingkungan. Nah, yang ketiga ada aspek penambahan. Yang pertama yaitu adalah perencanaan bisnis, perlu dibuat perencanaan bisnis atau business plan yang tepat. Yang kedua, inovasi produk, menawarkan produktif yang unik dan menarik. Lalu juga ada target pasar, yaitu menentukan target pasar yang akan kita kejar, seperti itu. Baik, itu adalah presentasi dari bisnis plan kelompok kami, yaitu mengangkat tema penjualan baju atau online thrift atau thrift shop. Nah, semoga bisa memahami dan juga terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton. Saya ucapkan banyak maaf jika ada kesalahan dan terima kasih kepada kalian. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.